Shalom Teens. Wah, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja, kalian sehat-sehat aja, dan kalian tetap semangat ya buat menjalani hari-hari ini. Nah, nggak terasa nih, kita sebentar lagi akan masuk di bulan Desember, dan ya kita mendekati saat-saat Natal. Nah, siapa yang nggak sabar buat Natal? Pasti semuanya nggak sabar dong buat merayakan Natal bareng-bareng. Nah, sebelum itu kita akan belajar lebih lagi tentang give thanks. Nah, kira-kira pada penasaran nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kalau pada nggak penasaran, langsung aja yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Kau curahkan sampai hari ini ya Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap apa yang disampaikan ya Tuhan. Kiranya juga Kau berkati lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah bisa tersampaikan dengan baik ya Tuhan, dan bisa kami tanam dalam hati kami, dan kami bisa berbuah buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mulai, dan kami akan mulai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wow. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Nah, langsung aja yuk kita akan belajar sesuatu hari ini. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang grateful heart. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, bener banget. Grateful heart artinya adalah hati yang bersyukur. Nah, kenapa sih kita harus punya hati yang bersyukur, Kak? Nah, kemarin kan kita juga udah belajar nih tentang impact of grateful. Nah, seperti yang kita tahu, bersyukur itu memberi dampak buat setiap kita. Nah, dengan bersyukur kita akan mendapat sebuah dampak ya kan, banyak dampak yang bisa dihasilkan dari kita bersyukur. Nah, salah satu contohnya adalah kita akan bisa merasakan lebih lagi mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan kalau kita bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, mujizat Tuhan itu nggak akan berhenti ya kan, kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan itu lebih-lebih lagi. Nah, oke, kita langsung lanjut aja. Kenapa sih kita harus punya hati yang bersyukur? Kenapa sih kita harus punya grateful heart, Kak? Nah, di sini kita akan belajar 4 poin. Nah, yang pertama adalah karena status kita adalah anak Allah. Nah, kenapa Kak status kita itu anak Allah? Nah, kita buka dulu di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Nah, Lukas 11 ayat 9 sampai 13 berkata, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Wow, keren banget bukan di ayat ini tadi. Nah, bener banget di Lukas 11 ayat 9 tadi dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, di ayat 13 juga dikatakan, dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, ya kan? Nah, kita meminta kepada Bapak kita atau ayah kita, Papa kita ya kan. Nah, kita pasti kalau kita minta, kita akan diberi. Nah, sama halnya dengan ya Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Allah. Nah, Allah itu Bapa kita. Ketika kita minta, ya pasti akan diberi. Ya kan? Bapa mana sih yang kalau kalian minta itu
nggak dikasih, ya kan? Ya, pasti dikasih. Ya, mungkin kadang jawabannya nanti ya. Nah, seperti itu. Pasti akan dikasih tapi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, ya kan? Ketika kita minta aja, nah kita akan diberi loh. Kita uh, ya tanpa kita meminta pun kadang Tuhan Yesus sudah kasih buat setiap kita. Nah, ketika kita sudah tahu kita punya Bapa yang seperti itu, masa kita nggak mau bersyukur sih? Nah, mungkin terkadang kita ya dikasih yang nggak baik sama Tuhan Yesus. Nah, tapi percaya Tuhan itu selalu kasih yang terbaik buat kita. Nah, jangan lihat covernya. Nah, setiap pemberian yang Tuhan kasih itu kalian jangan lihat covernya. Mungkin kalian dikasih saat-saat dimana kalian sakit. Nah, tapi percaya di situ rencana Tuhan itu ada. Kalian jangan beranggapan bahwa Tuhan itu jahat, aku dikasih penyakit kayak gini. Tuhan itu jahat, aku dikasih nilai yang kayak gini. Nah, bukan seperti itu. Nah, Tuhan itu adalah Bapa. Bapa pasti beri yang terbaik buat setiap anak-anaknya. So, ketika kalian sudah tahu, masa kalian nggak mau bersyukur? Nah, jadi itu alasan pertama, yaitu status kita adalah anak Allah. Jadi kita harus bersyukur. Nah, yang kedua, Allah punya rencana yang indah. Oke, kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, keren bukan? Nah, ya seperti yang dikatakan tadi di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan itu tahu loh rancangannya buat kita itu rancangan yang seperti apa. Nah, Tuhan itu pasti kasih rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu nggak pernah jahat buat setiap hidup kita, ya kan? Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat setiap kita. Nah, mungkin kita juga punya rencana lain. Kita punya rancangan lain, tapi ya pasti kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, seperti contoh kita sudah merancangkan sesuatu nih. Tuhan, aku sudah merancangkan ini. Nah, kemudian kita lakukan dan di tengah jalan ternyata Tuhan kasih yang lain. Tuhan kasih jawaban lain. Nah, seperti contoh cita-cita kita dulu. Nah, mungkin kita dulu pengen jadi dokter. Nah, tapi ketika di tengah jalan Tuhan kasih yang lain, Tuhan kasih talenta yang lain. Tuhan mau kita jadi yang lebih baik. Nah, dan mungkin dokter itu bukan jadi cita-cita kita nanti, bukan jadi profesi yang terbaik buat kita, tapi Tuhan sudah sediakan yang lain. Tuhan sediakan rancangan yang terbaik buat setiap kita. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun ketika kita sudah merancangkan sesuatu tapi itu nggak berhasil, jangan mengeluh dulu teman-teman. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan selalu kasih rancangan yang terbaik buat setiap kita. So, selalu bersyukur. Nah, karena rancangan Tuhan itu selalu indah dan luar biasa buat setiap kita. Dan poin yang ketiga, yaitu Tuhan sudah memberikan keselamatan buat setiap kita. Nah, kita buka dulu di Ibrani 9 ayat 28. Nah, Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, di Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali mati, ya, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Wow. Nah, di poin yang ketiga yaitu ya kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu buat setiap kita. Nah, Tuhan udah rela loh mati
buat kita, ya kan, buat kita yang seharusnya kita dapat kematian kekal, tapi Tuhan mati buat tebus dosa kita, dan Tuhan kasih keselamatan buat setiap kita. Nah, dan pengorbanannya itu bukan pengorbanan yang biasa-biasa aja, bukan pengorbanan yang murah, tapi pengorbanan yang mahal loh. Orang mana sih yang mau mengorbankan nyawanya buat orang yang gak dikenal? Nah, coba kalian jawab. Maukah kalian berkorban nyawa kalian buat orang yang gak kalian kenal? Nah, gak ada kan? Nah, cuman Tuhan Yesus yang mau. Nah, dan itu sekali saja. Tuhan mati sekali seumur hidup. Nah, cuman sekali aja Tuhan mati, dan untuk menebus dosa kita. Dan mungkin nanti Tuhan datang bukan untuk menanggung dosa lagi. Tuhan menganugerahkan keselamatan itu buat setiap kita. Nah, ketika kita sudah tahu kita sudah dapat keselamatan, masa kita juga masih tetap gak mau bersyukur? Nah, kita tetap gak mau punya hati yang bersyukur. Nah, jadi ya alasan ketiga yaitu Tuhan sudah memberikan keselamatan buat setiap kita. Dan keselamatan itu mahal loh, bukan sia-sia, bukan percuma-cuma, ya kan? Bukan cuma-cuma Tuhan kasih, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, terus yang keempat, ada mujizat Allah yang luar biasa. Kita buka dulu di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, kita ulangi lagi ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Aku ini adalah Tuhan Yesus, Allah, Bapa. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, keren bukan? Nah, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan, pasti ya percaya, kita harus percaya bahwa hal itu sudah kita dapatkan, dan pasti kita akan dapatkan itu, guys. Jangan takut, jangan takut lah istilahnya. Nah, bisa jadi apa saja yang setiap kita doakan, apa saja yang setiap kita inginkan, nah bisa jadi itu adalah jawaban, guys. Jawaban dari apa yang kita doakan, apa yang jadi keinginan kita. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin dari kisahnya kakak sendiri ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu itu kakak sempat ngalamin mungkin kayak sakit panas dan batuk. Nah, tapi di saat itu kan masih marak-maraknya pandemi nih, guys. Nah, pasti kan timbul rasa takut, rasa khawatir kan, di hatinya kakak, di hati keluarganya kakak juga. Nah, karena waktu itu juga panasnya itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu tidak turun-turun, guys. Nah, pasti kan timbul rasa takut, cemas, khawatir, ya kan? Apalagi masih marak-maraknya COVID. Nah, takutnya kena COVID or everything itu. Nah, tapi ya di saat itu kakak tetap percaya, tetap bersyukur, meskipun kakak dalam keadaan yang mungkin lagi panas, lagi nggak enak dan nggak ada semangat, tapi kakak tetap bersyukur. Kakak masih bisa hidup saat itu, kakak masih bisa bernafas, ya kan, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatannya kakak. Nah, dan kakak percaya loh, kakak percaya Tuhan itu pasti sembuhkan, Tuhan pasti kasih kesembuhan buat kakak. Nah, sampai di satu saat kakak coba berobat ke dokter sama mama sama papa. Nah, dan dikasih obat beserta resep, sesuai dengan resep dokter, kan. Dikasih obat, kemudian kakak minum, dan ya puji Tuhan, beberapa saat setelah itu, setelah minum obat, rutin minumnya, terus ya puji Tuhannya lama-lama turun, batuknya juga mulai hilang. Dan ya percaya mujizat itu ada. Nah, dan akhirnya puji Tuhan sampai saat ini kakak udah enggak panas lagi, enggak batuk lagi, dan waktu diperiksa itu bukan ya
gejala COVID dan ya puji Tuhannya itu kakak bisa bersyukur. Nah, jadi dengan ya kenapa kita harus bersyukur? Nah, karena mujizat Tuhan itu luar biasa terjadi buat setiap kita. Nah, seperti itu. Jadi ya itu tadi 4 poinnya. Yang pertama yaitu status kita adalah anak Allah. Nah, yang kedua adalah Allah punya rencana yang indah buat setiap kita. Yang ketiga, Tuhan sudah memberikan keselamatan buat setiap kita. Yang terakhir ada mujizat Allah yang luar biasa. Nah, itu tadi keempat alasan kita harus bersyukur. Nah, mengucap syukur itu adalah rahasia buat menarik mujizat Tuhan. Nah, ketika kita bersyukur, mujizat Tuhan itu pasti terjadi sesuai dengan ceritanya kakak tadi, teman-teman. Ketika kita bersyukur, ya kan, mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Kita bersyukur berarti kita menarik mujizat Tuhan buat setiap kita, ya kan? Nah, ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi milikilah hati yang bersyukur. Dan ketika kalian bersyukur, percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kalian, mengalir tiada henti-hentinya. Nah, itu aja sih yang bisa kakak sampaikan buat kalian. Mungkin kurang lebihnya kakak minta maaf, dan ya ingat ya, punya hati yang bersyukur. Have a grateful heart. Nah, semoga ini memberkati kalian, dan yuk mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk punya hati yang bersyukur ya Tuhan, punya hati yang selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami lebih lagi ya Tuhan punya hati yang bersyukur, dan ajar kami untuk tidak selalu mengeluh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari ini bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Okay guys, see you and God bless you. Dadah.